Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk berpuasa bersama-sama di dalam bulan suci Ramadan dan menambah amal ibadah serta meningkatkan kualitas ibadah kita yang selama ini kita jalani dan kita tingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita sehingga kita dapat menjalankan perintah itu dengan baik, dengan tulus dan ikhlas lahir dan batin, dan tentu saja yang diharapkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, pertama-tama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa banyak masyarakat muslim apabila kedatangan bulan suci Ramadan mereka menyambut dengan bahagia, dan kebahagiaan itu dapat kita lihat dengan berbagai macam ekspresi yang ditampilkan. Kebahagiaan itu diekspresikan dalam bentuk berbagai macam hal, diantaranya ada yang bersih-bersih makam, bersilaturahmi, kemudian membuat berkat, diundangkan kepada sesama keluarga dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah bentuk kebahagiaan mereka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi terkait bulan suci Ramadan, apabila dipahami bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang suci, adalah merupakan pemahaman yang hoax. Itu berita yang hoax. Nah, lebih tegasnya itu berita yang hoax. Ramadan dipahami sebagai bulan suci yang penuh dengan pahala dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena Allah tidak pernah membeda-bedakan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Sebagaimana Allah juga tidak membedakan antara hari yang satu dengan hari yang lain. Apakah itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan lain sebagainya, sampai hari Jumat pun tidak ada kelebihan di antara yang lain. Begitu juga bulan-bulan di dalam bulan Islam, apakah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, semuanya itu adalah sama. Nah, oleh karena itu, kebahagiaan kita bukan disebabkan karena bulan itu, tetapi karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Oleh karena itu, apabila tidak kita isi dengan kebaikan, bulan apapun kedudukannya sama saja. Bulan suci Ramadan pun juga tidak akan bermakna tanpa perbuatan baik. Hari apapun juga tidak akan punya makna tanpa kebaikan yang kita lakukan. Hal ini ditegaskan oleh baginda Rasul terkait persoalan hari dan bulan tidak ada yang lebih mulia di antaranya. Kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa la fadla baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwallah. Jadi di antara sesama manusia, para pemirsa yang saya hormati, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain. Ras itu, suku itu, apapun bangsanya, apapun negaranya, siapapun mereka adalah sama kedudukannya di hadapan Allah illa bitaqwallah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang membuat manusia itu mulia bukan persoalan kaitannya dengan hari, bulan, waktu, tetapi karena adanya ketakwaan yang dibangun di waktu itu, di hari itu, dan di bulan itu. Inilah sebabnya bahwa bulan Ramadan ya bulan biasa-biasa saja. Kita tidak perlu euforia terhadap datangnya bulan Ramadan,
tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita mengisi hidup kita di waktu ini, hari ini, bulan ini dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang bernuansakan hablum minallah ataukah yang bernuansakan hablum minannas. Para pemirsa yang saya hormati, terkait persoalan bulan suci Ramadan agar supaya punya makna sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar dan itu jatuh di dalam bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kesucian bulan Ramadan itu bukan karena Ramadannya, tetapi karena turunnya Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Dengan petunjuk itu maka manusia akan bisa melakukan kebajikan-kebajikan, dan tentu saja kebajikan itu bermanfaat bagi diri maupun lingkungan. Itulah yang membuat semua itu menjadi mulia. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan yang terpenting adalah mengisi dengan kebajikan. Karena itu, saya menyarankan dan mengajak kepada semua pemirsa, para kaum muslimin muslimat yang menyaksikan tayangan ini, saya mengajak agar supaya untuk berbaiat di hadapan Allah dengan berjanji menjalankan kebajikan itu. Tanamkan di dalam diri bahwa diri kita kepingin jadi orang yang baik di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita nyatakan bahwa kita ingin jadi orang yang baik. Tetapi kebaikan itu tidak mungkin tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk Allah, tanpa karunia dari Allah. Karena itu, akuilah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi petunjuk, yang memberi anugerah. Dari petunjuk dan anugerah kebaikan itu, maka kita akan dengan mudah untuk menjalankan kebaikan. Nah, dengan baiat yang seperti ini, berkomitmen kepada diri kita memang kepingin menjadi orang baik. Dan di hadapan Allah kita mengakui bahwa Allah lah yang bisa membuat diri kita baik. Dengan begitu, amalan di bulan suci Ramadan tidak akan ada yang berat, tidak akan ada yang membosankan. Kebosanan di dalam berbuat baik dan kebaikan itu terasa berat karena memang kita belum membaiat pada diri kita sendiri, memiliki komitmen untuk menjadi orang yang baik dan menjalankan kebaikan itu. Para pemirsa yang saya hormati, dengan demikian maka saya mengajak kepada semua kaum muslimin, utamanya bagi anak-anak yang pemula, di dalam menjalankan ajaran Islam agar supaya melatih diri untuk memperbanyak amal. Tetapi bagi kaum muslimin yang sudah dewasa, saya mengajak untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas kebajikan. Karena di dalam Islam itu ada Islam ajaran paket, ada Islam yang ajaran hasil belajar. Islam paket itu Islam yang sudah jadi, yang tidak boleh ditawar-tawar. Ini syahadat, ini sholat, ini puasa, ini haji. Dan kalau itu di lingkungan NU ditambah dengan adanya tahlilan 7 hari, 40 hari, ada tambahan kunut, dan itu tidak boleh dipertanyakan lagi. Itu karena ajaran paket dan itu sangat cocok di kalangan anak-anak, di kalangan para pemula. Di kalangan Muhammadiyah biasanya ditambahi dengan tanpa kunut, tanpa 7 hari bagi orang yang meninggal dunia, dan ada doktrin-doktrin yang lain. Ajaran paket ini sangat bermanfaat bagi para pemula, tetapi ironinya adalah ajaran itu di bawah sampai dewasa. Inilah yang membuat ajaran Islam itu terasa kaku di kalangan masyarakat muslim. Seakan-akan Islam sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi, kecuali yang diajarkan itu. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam bulan suci Ramadan anak-anak harus memperbanyak dan melatih diri dengan cara memperbanyak perbuatan yang baik. Apakah itu dengan membaca Al-Quran ataukah dengan sholat tarawih yang sebanyak-banyaknya untuk latihan diri menjalankan kebajikan.
Tetapi bagi yang sudah dewasa jangan terpaku di situ. Bukan memperbanyaknya, tetapi meningkatkan kualitas ibadah itu yang jauh lebih penting. Oleh karena itu, sholat tarawih yang dilaksanakan dengan khusyuk dan tumak nina, meskipun itu 7, 8, 9, 10, 11 rakaat ditambah dengan witirnya itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah kualitas daripada amalan ibadah itu, bukan simbolnya. Bagi anak-anak harus didorong untuk sholat tarawih yang sebanyak-banyaknya dan untuk membaca Al-Quran, meskipun mereka harus meluangkan waktu bermainnya, tetapi dalam konteks untuk melatih diri mereka menjadi orang yang terbiasa dengan kebajikan, maka tentu disarankan dengan ajaran Islam paket itu. Para pemirsa yang saya hormati, kalau kita memahami ajaran Islam yang sesungguhnya, yang jauh lebih luas, bukan Islam paket itu, maka tentu saja tidak ada istilah ngotot bahwa tarawih harus 23 rakaat, harus 11 rakaat. 23 rakaat, 11 rakaat itu pilihan. Di dalam ibadah ini sangat tergantung kesepakatan masyarakat. Karena mungkin yang jamaah orang tua-tua dan sudah capek karena ada aktivitas di pagi hari, kesepakatannya hanya 10 rakaat sholat tarawih dan ditambah dengan witir 1 rakaat, itu sah. Yang terpenting dijalankan secara khusyuk yang sesuai dengan aturan main yang diajarkan oleh para ulama itu. Dan itulah yang akan meningkatkan kualitas kita di dalam menjalankan kebajikan. Dengan konsentrasi pada kualitas amal kebajikan itulah maka bulan Ramadan akan bersinar. Jadi sinar bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan bukan karena Ramadannya, tetapi karena ada kebaikan yang kita bangun di bulan itu. Ingat, Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad pada saat beliau bertahanus di Gua Hira. Tahanus kholwat adalah merupakan amal ibadah yang tujuannya untuk membangun hubungan antara personal Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu maka cahayanya turun, dan tentu saja pada saat itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Dampak dari amalan Rasulullah yang demikian itu sampai turunnya Al-Quran yang penuh cahaya kehidupan ini, itulah membuat Ramadan menjadi bercahaya pula. Jadi bagi kaum muslimin, datangnya bulan suci Ramadan ya biasa-biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Ramadan tidak lebih sebagaimana bulan-bulan yang lain. Yang terpenting bagi kita adalah membangun kualitas amal ibadah itu dengan yang sesungguhnya, tidak hanya amal ibadah yang berbentuk simbolik, tetapi betul-betul memiliki makna di dalam memperbaiki akhlak kita, jiwa kita, sehingga di dalam Ramadan ini kita menempa posisi kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, bertaubat kepada Allah, dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik. Dengan begitu kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang tetap berpuasa. Puasa dalam arti menahan diri dari kejahatan. Puasa dalam pengertian menahan diri, tidak mengumpat orang lain, tidak menyebarkan berita bohong, bahkan tidak bohong itu sendiri. Kata-katanya selalu jujur, amanah, anti khianat, dan begitulah akhlak yang dapat dibangun melalui kebajikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Sehingga dari Ramadan hari ini, saat ini, bulan ini, sampai Ramadan yang akan datang, posisi kita secara substansial masih tetap berpuasa, sungguh pun bukan puasa menahan minum dan makan, tetapi pikiran dan hati kita puasa dari kemaksiatan dan kemungkaran, serta melukai hati para saudara kita, teman kita, dan tetangga kita,
dan tidak pernah mencelah kepada siapapun. Itulah merupakan tujuan akhir dari seluruh ajaran-ajaran Islam, membentuk akhlak dan kepribadian kita menjadi jauh lebih baik. Akhir kata, maka dengan Ramadan ini mari kita gunakan kesempatan mumpung puasa bersama. Dengan puasa bersama maka semuanya bisa dilaksanakan bersama, dan itulah yang membuat ringannya berpuasa. Tetapi jangan lupa bahwa kualitas itulah yang akan menjadi tujuan kita yang paling utama, karena dengan kualitas ibadah itu akhlak dan moral kita akan jauh lebih baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa, semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.